globalisasi ini, kita dapat melihat franchise di mana-mana dengan keunikannya masing-masing. Di sini, kita dapat melihat peluang bisnis yang bisa kita rasakan manfaatnya. Pada awalnya, bisnis waralaba ini mulai pada abad awal pertengahan yang dimana-mana pada bangsawan diberikan wewenang oleh raja di wilayah yang ditentukan, tetapi dengan syarat membayar peti dan pajak kepada kerajaan. Pada era 1900-an, bisnis franchise mulai menjadi tren bisnis di Amerika Serikat, didominasi oleh bisnis rumah makan siap saji. Ketika itu, A.N.W. Rothschild yang pertama kali membuat restoran fast food dengan sistem franchise. Kesuksesan format franchise menyebar ke berbagai negara maju lain dan juga negara berkembang seperti Malaysia dan Indonesia. Di Indonesia, franchise mulai masuk pada tahun 1950-an, 5 tahun setelah merdeka. Ketika itu, muncul dealer kendaraan bermotor melalui pembelian lisensi. Kemudian, berlanjut pada 1970-an ketika sistem pembelian lisensi tambahan dilakukan. Saat itu, franchise tak sekedar menyalurkan tetapi diberi hak untuk memproduksikannya. Pada tahun 1980, ini tahun franchise berkembang sangat pesat di mana sistem ini digunakan oleh banyak merek makanan cepat saji seperti Dunkin Donuts, McDonald's, KFC, dan lain-lain. Sejarah Dunkin Donuts. Sejarah Dunkin Donuts dimulai pada tahun 1940. Saat ini, pengusaha yang bernama Bill Rosenberg mendirikan gerai donatnya yang bernama Open Kettle di kota Boston, Quincy, Massachusetts, Amerika Serikat. Tanpa disangka, gerai donat miliknya tumbuh dengan pesat. Hal ini terbukti dari makin bertambah jumlah pelanggannya. Melihat perkembangan usahanya yang positif, tahun 1950, Rosenberg pun memutuskan mengubah nama Open Kettle menjadi nama lain yang lebih menjual. Setelah melalui proses yang panjang, terpilihlah nama baru yang lebih menjanjikan, yaitu Dunkin Donuts. Selaras dengan perubahan nama tersebut, dirintislah sistem waralaba atau franchise tahun demi tahun berlalu. Kemajuan dan ketenaran nama Dunkin Donuts semakin tak terbendung. Bahkan di tahun 1970, Dunkin Donuts telah menjadi merek internasional dengan reputasi yang luar biasa dalam hal kualitas produk dari pelayanan. Reputasi dan ketenaran itu jugalah yang kemudian menarik minat Allied Domecq, sebuah perusahaan internasional yang membawahi Togos dan Baskin-Robbins untuk membeli Dunkin Donuts dari keluarga Rosenberg. Pembelian dan pengambil alih Dunkin Donuts dilakukan pada tahun 1983. Meski berganti kepemilikan, Allied Domecq tetap berusaha mempertahankan sistem manajemen yang sudah berjalan di Dunkin Donuts. Kalaupun harus ada yang dirubah, perubahan dilakukan dalam skala kecil. Hanya satu yang menjadi tujuan seluruh manajemen Allied Domecq, yaitu membantu Dunkin Donuts memperluas pasar secara internasional. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diberlakukanlah standarisasi di seluruh counter Dunkin Donuts. Di samping itu, berbagai strategi marketing yang jitu juga mulai dilancarkan, seperti selalu memperbarui desain sesuatu dengan tren, fokus terhadap kualitas produk, serta berusaha memaksimalkan kepuasan pelanggan, didukung sumber daya manusia yang handal. Dalam waktu singkat, ambisi Allied Domecq tercapai. Dunkin Donuts berhasil memperluas pasar secara menakjubkan sehingga gerainya tidak hanya tersebar di benua Amerika, tetapi juga di benua Eropa dan Asia termasuk Indonesia. Pada tahun 1985, gerai pertama Dunkin Donuts di Indonesia dibuka di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta dengan sistem waralaba atau franchise. Untuk wilayah Indonesia, master franchise dipegang oleh PT Dunkindo Lestari. Sejak diberi kepercayaan memegang master waralaba atau franchise tersebut, PT Dunkindo Lestari bercita-cita dan bertekad untuk terus membesarkan serta memperkuat awareness dan positioning Dunkin Donuts di Indonesia. Tidak hanya di ibu kota Indonesia,
Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya. Itu sebabnya kegiatan memperluas pasar dengan jalan membuka puluhan gerai permanen terus dilakukan secara berkala. Kini PT Dunkindo Lestari telah berhasil membuka gerai Dunkin Donuts di Indonesia lebih dari 200 gerai yang tersebar di berbagai kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Surabaya, Bandung, Bali, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan lain sebagainya. Ini Dunkin Donuts mengalami beberapa masalah seperti konsumen mulai bosan dengan bentuk produk Dunkin Donuts yang tebal. Produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen juga mempunyai aspek-aspek tertentu seperti kualitas produk. Saat ini kualitas produk Dunkin Donuts dari segi rasa kalah dari Jeko Donut karena produk Jeko Donut lebih legit bagi para penikmat donat. Kemudian dari segi pelayanan, Dunkin Donuts tidak memahami apa yang diinginkan konsumennya. PT Dunkin Indo Lestari selaku pemegang waralaba Dunkin Donuts di Indonesia perlu melakukan tindakan atau usaha serius untuk meningkatkan citra merek yang positif di benak konsumen. Salah satu upaya yang telah dilakukan melakukan edukasi tentang donat ke sekolah-sekolah, pembagian donat-donat ke konsumen, berpromosi melalui sinetron yang di dalamnya menampilkan produk Dunkin Donuts. Citra merek merupakan refleksi dari asosiasi merek yang terbentuk dalam ingatan konsumen, dan asosiasi merek merupakan segala hal yang berkaitan dengan ingatan mengenai merek. Asosiasi merek yang membentuk citra merek merupakan pijakan konsumen dalam keputusan pembelian. Banyaknya asosiasi dan variasi dari asosiasi merek dapat memberikan nilai bagi suatu merek dipandang dari sisi perusahaan dan pelanggan. Tetapi bisnis ini memiliki kekurangan juga, seperti kekurangannya kepemilikan dalam bisnis tersebut karena manajemen dan target pasar bukan kita yang menentukan, tetapi pemilik brand itu sendiri. Ditambah dengan bisnis ini sangat tergantung dengan tren atau bergantung pada sesuatu yang viral di sosial media. Dengan begini, konsumen banyak yang terjebak di tren pasar. Lalu ditambah lagi dengan sifat konsumen yang berubah-ubah, membuat bisnis ini harus mengarahkan tren yang ada agar menguntungkan atau bisa mempertahankan bisnis tersebut. Kesimpulannya, dari penjelasan seperti yang kita lihat, bisnis ini memiliki prospek yang baik di masa depan dan juga dapat menyokong perkembangan industri 5.0, di mana di masa depan kehidupan kita akan penuh dengan digital. Perkembangan seperti ini, seperti franchise ini dapat mengikutinya, ditambah tersebarnya cabang yang membuat bisnis ini memiliki lebih banyak keuntungan. Dengan mengandalkan merek yang sudah laku dan dikenal oleh halayak ramai, membuat bisnis ini memiliki keuntungan yang menggiurkan untuk orang-orang yang ingin memulai bisnis, tetapi tidak ingin mengeluarkan effort yang lebih dan tidak ingin mengambil resiko yang lebih besar.